Assalamualaikum Cindy, Karisma Azza, Tiara, sama Danis. Waalaikumsalam. Suara kakak terdengar jelas. Waalaikumsalam. Kedengaran. Kak. Oke, sip. Layarnya udah kelihatan? Udah. Udah. Oke, kita mungkin tunggu teman yang lain ya sampai jam 10.40. Nanti kalau misal belum bertambah juga, nanti kita lanjut aja pembahasan. Assalamualaikum Sabrina, Alfisa. Waalaikumsalam, Kak. Suara kakak terdengar jelas. Dengeran jelas nggak suara kakak? Layarnya udah kelihatan belum? Udah, oke ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Siapa tahu ada yang mau gabung lagi. Total semuanya 17 orang kan ya? Assalamualaikum Irian. Irina. Waalaikumsalam. Suara kakak terdengar jelas. Iya, Kak. Layarnya udah kelihatan? Udah. Udah. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Jam 10.40 kita mulai. Siapa tahu ada yang mau gabung lagi. Sudah terlihat layarnya? Udah. Kelihatan? Udah kelihatan nih layar? Share screen-nya? Udah, Kak. Udah. Kalau gitu mungkin kita langsung bahas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat, dan semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua bisa berkumpul dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amin amin. Oke ya, langsung aja kita bahas dari nomor 1 ya. Suara kakak kurang kenceng nggak? Atau cukup? Pas. Cukup, Kak. Oke ya, dari nomor 1. Diketahui, jadi yang akan kita kerjakan ini adalah materinya penerimaan, biaya, laba, dan struktur pasar. Ini adalah materi kelas 10 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Diketahui fungsi permintaan, nah, makanya dia simbolnya KID ya, karena kuantitas demand, sama dengan 50 min 0,1 min 0,1 P ya. Kemudian diketahui produksi itu berarti jumlah atau kuantitasnya itu sebesar 20. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah total penerimaan atau total revenue. Jadi yang dicari adalah TR. Nah, rumus dari TR itu adalah P dikali Q. P-nya itu adalah harga, Q-nya adalah kuantitas. Sementara yang diketahui itu baru kuantitas. Berarti kita harus cari harganya dulu. Nah, harganya itu berapa saat kuantitasnya itu 20? Maka dimasukkan ke dalam fungsi permintaan. QD sama dengan 50 min 0,1 P. Q-nya adalah 20. Q-nya 20 ya, jadi sama dengan 50 min 0,1 P. Nah, ini pindah ruaskan, jadi kita akan mencari P-nya ya. Jadi mencari P sehingga kita tinggalkan P-nya. Bentar. Kita tinggalkan P-nya ya, berarti pindah ruas 0,1 P sama dengan 50 min 2, 20. Jadi 0,1 P sama dengan 30. Nah, ini kita pisahkan P-nya dengan satuannya. Jadi 30 per 0,1. Hasilnya P-nya adalah 300. Sampai sini paham? Paham nggak? P-nya sampai sini 300. Paham? Insya Allah, Kak. Kemudian kita masukkan ke rumus TR-nya. TR sama dengan P kali Q. P-nya adalah 300, Q-nya adalah ini ya, 20. Jadi 300 kali 20 sama dengan 6.000. Jadi jawabannya yang D. Paham nomor 1? Insya Allah. Insya Allah. Bentar ya, ini ada yang masuk lagi. Mana yang masuk? Oke ya, lanjut nomor 2. Sudah ke scroll ke bawah? Udah belum? Udah, Kak. Udah. Oke ya, kita lanjut dari nomor 2. Untuk menambah penerimaannya, Ibu Titik menambah produksinya. Ya. Pernyataan tersebut merupakan konsep. Jadi di sini itu ada konsep namanya TR. TR itu apa? TR adalah total penerimaan atau total revenue. Ya. Nah, itu rumusnya adalah P kali Q. Jadi harga dikali kuantitas. Kemudian ada AR, yaitu rata-rata penerimaan. Nah, rata-rata penerimaan ini berarti adalah rumusnya TR per Q. Kemudian ada namanya MR. MR itu adalah tambahan penerimaan. Jadi tambahan penerimaan setiap ditambah produksi satu barang. Rumusnya adalah delta TR per delta Q. Ya, atau ini bisa turunan dari TR aksen. Jadi turunannya dari TR. Jadi karena ini berkaitan ada kata kuncinya menambah atau tambahan, berarti jawabannya yang mana? Yang mana jawabannya berarti? Penerimaan marginal. Penerimaan marginal. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jadi ini berkaitan dengan
MR. Jadi penerimaan total itu dia TR, penerimaan rata-rata dia itu AR, ini penerimaan maksimal atau ini yang lebih konsepnya adalah yang A, B, sama C. Paham nomor 2? Insya Allah. Insya Allah. Kita lanjut ya ke nomor 3. Situasi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan yang berada dalam kondisi jangka pendek adalah bahwa perusahaan, ingat ya, berarti kalau jangka pendek itu dia kurang dari satu tahun, ya. Dan saat jangka pendek ini ada namanya ya biaya. Sebentar ya, ini ada yang masuk lagi. Jadi pada jangka pendek ini ada namanya biaya variabel sama biaya tetap. Nah, kalau misal di jangka panjang ya, semua biaya bersifat variabel. Semua biaya bersifat variabel. Udah kelihatan belum tulisannya? Pakai nulis yang di bawah. Udah, Kak. Ya. Oke, kita pelajari ya, biaya variabel itu apa? Biaya variabel adalah biaya yang mempengaruhi output produksi. Artinya, apabila ingin menambah output produksi, otomatis akan menambah biaya variabel. Contohnya apa? Contohnya bahan baku, kemudian tarif dasar listrik. Ya, semakin banyak memproduksi, maka otomatis listriknya akan bertambah, semakin bertambah. Nah, beda dengan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak mempengaruhi output produksi. Artinya dalam jangka pendek, ya, berapapun barang yang akan diproduksi, biaya tetapnya itu adalah tetap atau tidak berubah. Gitu. Contohnya apa? Gedung, gaji karyawan, misal gaji karyawan tetap ya. Kalau gaji karyawan yang misal seperti harian gitu ya, dipanggil apabila produksinya meningkat, maka dia tidak termasuk. Kemudian misal mesin, kendaraan, kayak gitu. Kemudian biaya total sama dengan itu adalah gabungan atau pertambahan antara variable cost dengan fixed cost atau biaya tetap. Kemudian rata-rata biaya itu adalah TC per Q. Gitu. Jadi rata-rata biaya per 1 unit, makanya dibagi dengan Q. Gitu. Kemudian ada tambahan biaya atau marginal cost. Ya. Ini rumusnya delta TC per delta Q. Sama kayak MR ya, atau MR atau penerimaan marginal, delta TR per delta Q. Jadi rumusnya itu hampir sama, cuma bedanya penerimaan sama biaya. Atau tambahan biaya ini bisa dengan mencari turunan dari TC. Gitu. Nah, coba kita pahami ya. Dalam jangka pendek, kondisi yang paling tepat tidak dapat mengubah biaya variabelnya. Nah, justru biaya variabel ini akan selalu berubah pada jangka pendek. Bahkan jangka panjang, semua biaya itu bersifat variabel. Jadi ini belum tepat. Yang B, mempunyai biaya total dan biaya variabel yang sama. Nah, ini juga belum tentu. Ya. Tergantung jumlah output yang akan diproduksi. Gitu. Jadi ini belum tepat juga. Yang C, mengalami kenaikan biaya tetap rata-rata ketika output bertambah. Biaya tetap rata-rata itu adalah, berarti ini A, F, C, atau average fixed cost
Itu rumusnya adalah fixed cost dibagi Q. Mengalami kenaikan biaya ketika rata-rata mengalami kenaikan biaya tetap rata-rata ketika outputnya bertambah. Ini bukan meningkat ya, tetapi justru menurun. Ya, bukan kenaikan, tapi penurunan. Kenapa penurunan? Q-nya ini berubah-ubah, sementara fixed cost-nya itu tetap. Jadi ini harusnya menurun. Jadi belum tepat. Tidak dapat menyesuaikan jumlah input tetapnya. Justru bisa menyesuaikan. Karena apa? Karena biaya tetapnya itu tetap. Kalau misal dalam jangka pendek itu dia bersifat tetap. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Tidak dapat mengubah skala produksinya. Kenapa tidak mengubah skala produksinya? Karena dia jangkanya jangka pendek. Jadi kalau misal jangka pendek itu lebih tidak fleksibel daripada jangka panjang. Kalau jangka panjang itu lebih fleksibel dalam menentukan biaya-biayanya. Karena biaya tetapnya di dalam jangka panjang itu dia bersifat variabel. Artinya mudah diubah-ubah. Paham nomor 3? Paham nggak? Insya Allah paham. Yang lain, ada yang masih bingung? Nomor 3. Ada yang masih bingung nggak? Alvisa, Danis, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke ya, kakak anggap paham ya, karena tidak ada yang merasa bingung. Kita lanjut ya. Sudah muncul nomor 4? Sudah muncul belum? Udah, nomor 4 nih. Macam biaya yang tidak akan mengalami kenaikan jika output yang diproduksi ditambah. Berarti adalah biaya yang tidak mempengaruhi jumlah output produksi. Namanya biaya apa? Biaya tetap. Biaya apa? Tetap. Biaya tetap ya. Nah, jadi macam biaya yang tidak akan mengalami kenaikan jika output yang diproduksi ditambah. Kalau biaya tetap gimana? Tidak mempengaruhi jumlah output ya. Jadi yang paling tepat adalah biaya tetap ya. Artinya dia mau ditambah ataupun tidak ditambah, dia biayanya tidak akan mengalami kenaikan karena tidak mempengaruhi jumlah output produksi. Nah, kalau biaya variabel, dia itu akan meningkat ketika jumlah produksinya ditambah. Paham nomor 4? Kak, kalau biaya tetap sama biaya tetap rata-rata itu sama aja. Kalau biaya beda ya. Kalau biaya tetap rata-rata itu nanti average fixed cost. Nah, average fixed cost ini adalah tadi fixed cost atau biaya tetap dibagi Q. Nah, apabila dalam jangka panjang dia itu bersifatnya tetap. Kalau jangka pendek dia tetap. Tetapi kalau jangka panjang dia itu mengalami penurunan, menurun, tetapi tidak sampai menyentuh titik nol. Menyentuh titik nol. Apabila digambarkan ya, kalau misal jangka pendek yang ini nih. Ini Q, ini P, ya. Ini variable cost, ya. Ini fixed cost karena tetap ya.
ini adalah total cost. Atau kalau jangka pendek, AFC, AVC, sama AC. Nah, kalau misalnya jangka panjang, ini pendek ya. Kalau jangka panjang, ini seperti ini. Nah, ya, ini AFC. Artinya dari sini menurun. Gitu. Ini AVC, ini adalah AC. Gitu. Ini nanti MC. Seperti ini ya. Nah, karena ini yang paling mendekati adalah biaya tetap rata-rata. Paham? Paham nggak nomor 4? Ini panjang. Paham atau masih bingung? Paham nggak? Paham kan, insyaallah. Gimana? Paham Kak. Insyaallah. Paham. Kalau TC, kenapa ini di atas EFC? Karena kan TC itu sama dengan variable cost ditambah fixed cost ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nomor 5. Udah ke scroll ke bawah? Udah belum? Udah, Kak. Udah. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output, berarti Q-nya sama dengan 7. Dengan average total cost, ya, AC, ya, atau ATC itu sama aja, sebesar 15.000. Kemudian, agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35. Maka, besarnya average variable cost sama dengan, nah ini rumusnya ya, average variable cost atau biaya rata-rata variabel atau sama dengan variable cost dibagi Q. Pokoknya kalau ada average itu dia pasti dibaginya adalah dibagi Q. Artinya dia per unit ya. AVC atau average fixed cost sama dengan VC per Q. Nah, kalau AC rata-rata total biaya atau total biaya rata-rata sama dengan AVC plus AFC. Nah, ini ya. Berarti kita harus mencari AFC-nya. AFC rumusnya itu adalah VC per Q. VC-nya adalah 35.000 dibagi 7. 35.000 dibagi 7 sama dengan 5.000. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. AC sama dengan AVC ditambah AFC. AC-nya di sini adalah 15.000. Sama dengan AVC-nya yang dicari ditambah 5.000. AVC sama dengan 15 dikurangi 5.000. Jadi AVC-nya sama dengan 10.000. Paham di sini? Paham nggak nomor 5? Paham. Yang lain paham? Intan? Paham, Kak. Kak. Paham. Feby? Cindy? Paham? Paham nggak nomor 5? Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Ya, kita lanjut nomor 6. Sudah terlihat nomor 6? Sudah. Ingat ya, ini yang jadi PR untuk kita semua dari kemarin ya, berkaitan dengan turunan. Nah, ini ya. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata AC sama dengan 750 ditambah 320 Q. Nah, yang ditanya adalah MC. Tadi ya, MC itu biaya marginal atau tambahan biaya setiap satu unit output, setiap tambahan satu unit output.
MC rumusnya itu adalah delta TC per delta Q atau turunan dari TC aksen, artinya turunan dari TC. Karena di sini tidak diketahui TC2 dan TC1, kemudian Q2 dan Q1, hanya ada fungsi, maka kita mau tidak mau harus menurunkan. Masih ingat rumusnya? Yang ini? Masih ingat nggak? Masih. Nah, coba kalau masih ya. 750 Q plus 200 plus 320 Q. Jadi kan yang di sini kan yang diketahui kan AC ya. Ya, sementara yang dibutuhkan adalah TC. Berarti rumus dari AC itu adalah TC per Q. Yang ini ya. TC per Q. Nah, jadi harus kita cari TC-nya dulu. Nah, AC sama dengan TC per Q. Berarti rumus dari TC sama dengan AC dikali Q. Paham sampai sini? Oh. Paham nggak? Belum, Kak, belum. Kan yang diketahui AC. Sementara yang kita butuhkan untuk mencari MC itu adalah TC. Berarti kita harus cari TC-nya dari rumus AC. AC rumusnya apa? AC adalah TC per Q. Rumusnya. Sehingga yang diketahui kan AC sama Q-nya. Ya. Jadi TC sama dengan AC dikali Q. Nah, AC-nya berapa? 750 ditambah 320. Nah, dikali Q. 750 dikali Q. 750 Q. 320 Q dikali Q. Berarti Q-nya jadi 2 ya. Kan kalau Q pangkat 1 kemudian dikali Q pangkat 1 berarti tinggal ditambah 320 Q kuadrat. Paham sampai sini? Paham. Nah, setelah itu baru TC-nya itu kita turunkan. Jadi kalau aksen itu menunjukkan adalah turunan dari TC. Ya. 750 Q plus 320 Q kuadrat. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita pakai yang 750 dulu. A-nya berapa? Yang 750 Q. 750. 750. B-nya? Q. B-nya Q. N-nya? 1. 1. Tinggal kita masukin. N kali A 1 kali 750. 750 ya. B-nya apa? B-nya Q. N-nya 1 min 1. Berarti ini hilang ya pangkatnya ya. Hilang. Berarti tinggal 750. Paham sampai sini? Paham? Yang 750 Q menjadi 750. Paham. Itu Q-nya kok bisa hilang, Kak? Kan ini ya, N. Jadi BN. Jadi B pangkat N dikurang 1. Nah, ini kan B-nya Q. Pangkatnya berapa? 1. Dikurangi 1. 1 kurangi 1 berapa? Oh, habis. Nah. Habis. Q pangkat 0. Berarti otomatis Q-nya hilang. Oke. Lanjut ya, yang 320 Q kuadrat. A-nya berapa? 320. 320 Q-nya. B-nya? B-nya Q. B-nya Q. N-nya? 2. 2. Berarti N kali A. N kali A berapa? N-nya? 640. 640. Jadi 2 dikali 320. B-nya itu kan Q. Pangkatnya berapa? 2. Kemudian ini min 1. Berarti pangkatnya jadi 1. Jadi 640 Q.
Paham? Paham. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? D. Yang D ya. Paham nomor 6? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain paham? Indah, Intan, Sabrina, Tiara, Paham. paham? Paham. Paham. Nah ya, kalau paham kita lanjut ya. 7. Di sebuah pabrik, udah kelihatan di layar, Kelihatan. sebuah pabrik sepatu mempunyai biaya tetap. Jadi fixed cost-nya adalah 1 juta. Biaya untuk membuat sepatu, jadi biaya per unit sepatu adalah 500. Kemudian, apabila sepatu tersebut dijual dengan harga 1000, berarti P-nya 1000. Nah, maka untung atau rugi-kah apabila memproduksi 9.000 unit? Berarti Q-nya adalah 9.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah laba. Rumusnya, laba atau disimbolkan dengan P sama dengan TR min TC. Artinya total penerimaan dikurangi total biaya atau biaya total. Nah, rumusnya kita mulai dari TR dulu. TR rumusnya yang awal P dikali Q. P-nya berapa? Raisa. P-nya berapa, Raisa? Halo? Suara kakak terdengar jelas. P-nya berapa coba di sini? Ada. P-nya berapa? Suaranya kurang jelas. Coba Irina, P-nya berapa? Atau harganya berapa? Harganya berapa? Ada yang tahu harganya berapa? Yang di sini ya. 1.000. 1000. Q-nya berapa? Q-nya 9.000. 9.000. Tinggal kita kalikan ya. 1000 dikali 9.000. Hasilnya berapa? 9 juta. 9 juta. TR-nya kita tinggal cari TC-nya. TC fixed cost. Fixed cost. Variable cost. Variable cost itu adalah biaya yang bahan baku. Artinya setiap 1 unit sepatu adalah 500. Sementara dalam Kak, suaranya nggak ada. sebentar ya, layarnya hilang ya. Iya, Kak, hilang. Halo.
Layarnya hilang ya? Iya. Bentar ya, kakak lagi coba masuk lagi nih. Tadi tiba-tiba keluar. Udah kelihatan belum di layar? Udah. Udah. Mohon maaf ya, bentar ya. Ini kakak pakai HP. Soalnya di laptop keluar lagi. Oke, berarti ini nyampe sini ya? Kelihatan? Jelas? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan Buram. jelas nggak di layar kalian? Buram. Kelihatan. Sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan. Oke. Jadi 9 juta dikurangi 5.500.000 sama dengan 3.500.000. Nah, kira-kira ini laba atau rugi? Laba. Kalau positif itu laba, kalau misal negatif itu rugi ya. Karena di sini adalah positif, berarti jawabannya adalah laba ya. Laba sebesar berapa? Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang A. Paham nomor 7? Paham nggak? 5.500.000 dari mana, Kak? Yang mana? Berapa? 5.500.000-nya. 5.500.000 itu kan total cost itu atau total biaya. Total biaya itu rumusnya kan variable cost ditambah fixed cost. Variable cost-nya tadi dari 9.000 dikali 500, 4.500.000. Kemudian ditambah fixed cost. Ya. Tambah fixed cost atau biaya tetapnya 1 juta. Jadi hasilnya 5.500.000. Paham? Laba itu rumusnya adalah TR min TC. Paham nggak? Paham nomor 7? Insya Allah. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 8. Kelihatan di layar nomor 8? Kelihatan. Bentar ya, ini laptopnya udah jadi. Kakak mau beralih dulu.
Nggak kelihatan di layar? Lanjut ya, kita lanjut nomor 8. Oke. Keadaan tidak untung dan tidak Maaf, rugi Kak. atau IPA suatu perusahaan terjadi pada, jadi namanya adalah BEP atau break even point. Break even point itu terjadi saat apa? Break even point terjadi itu saat laba atau disebutnya dengan laba normal, yaitu saat rata-rata penerimaan sama dengan rata-rata biaya. Nah, kita coba ya. Di sini ada nggak kita kira-kira rata-rata penerimaan sama dengan rata-rata biaya? Ada nggak jawabannya kalau menyangkut dengan ini? D. Ada nggak? Enggak. Enggak tahu. Kalau misal nggak ada, kita coba rumuskan ya. AR itu rumusnya adalah TR per Q. Nah, TR itu kan rumusnya P kali Q. Ya, berarti kita bisa coret Q-nya sehingga P sama dengan AC. P itu adalah harga, AC itu adalah rata-rata biaya atau biaya rata-rata. Jawabannya berarti yang mana? Nomor 8. Yang mana nomor 8? B. Kan? Yang B. harga per unit sama dengan penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata ini adalah AR. Di sini adalah AC. Biaya, bukan penerimaan rata-rata. Bukan. A. Yang A. A. Paham? Nomor 8. Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kita lanjut ya, nomor 9. Nah, ini berkaitan dengan turunan lagi ya. Jadi kalian turunan harus khatam dulu, harus paham dulu. Oke ya, kita bahas diketahui TR sama dengan 150 Q min 0,5 Q kuadrat. Kemudian TC-nya sama dengan 1/3 Q pangkat 3 min 13 Q kuadrat plus 250 Q plus 250. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal. Keuntungan maksimum itu adalah saat MR bertemu dengan MC. Nah, karena di sini tidak diketahui MR itu kan bisa juga delta T R per delta Q. Cuma di sini tidak ada Q2 maupun Q1 ataupun TR yang kedua ataupun TR yang ke-1. Berarti ini delta TC per delta Q. Makanya kita menggunakan rumus yang ini. Nah, berarti kita harus turunkan dari yang 150 Q min 0,5 Q kuadrat. Tahu nggak kenapa bisa jadi 150? Apakah perlu kakak jabarkan lagi? Jadi pakai rumus yang ini ya. Kalian harus sudah hafal. Kalau misal enggak, nanti akan lama menjelaskannya. Jadi ini N kali A, B pangkat N min 1. Jadi kalau misal yang 150 berarti otomatis karena ini Q-nya pangkat 1, berarti otomatis kalau misal dikurang 1, dia akan hilang Q-nya. Jadi 150 kemudian 0,5 Q kuadrat jadinya 2 dikali 0,5 Q kuadrat min 1. Sehingga 0,25 berapa? 1 ya. Q-nya ini dia 2 min 1 berarti pangkatnya 1. 150 min Q. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Yang lain paham? Raisa, Indah, Tiara. Insya Allah, Kak. Paham. Oke. Berarti otomatis harus bisa ya nurunin yang TC. Nah, ini ya. Pokoknya kalau yang nggak ada koefisien Q berarti dia menjadi
menjadi 0 karena kan pangkatnya dikurangi. Sementara dia tidak memiliki pangkat, jadi menjadi 0. Ini ya, berarti 3 dikali 10 Ki pangkat 3 dikurang 1. Berarti ini kan coret ya, menjadi 1 Ki. Nah, ini pangkat 3 kurang 1, berarti menjadi Ki kuadrat. Paham? Paham nggak yang ini? Paham. Selanjutnya, ini 13 Ki kuadrat, berarti 2 dikali 13 Ki pangkat 2 min 1. Berarti menjadi 26. Ya. Selanjutnya, ini sama kayak yang 150. Apabila Ki-nya cuma pangkat 1, berarti dihilangkan Ki-nya. Sampai sini paham? Sampai sini? Paham. Paham, Kak. Paham, kita buat fungsi ya untuk mencari Ki-nya. Nah, karena di sini ada kuadrat ya, jadi kita pindahkan satu ruas ya. Kecuali tidak ada Ki kuadratnya. Kita pindah-pindah ruas untuk mencari Ki-nya. Nah, ini ya. Ki kuadrat min 26 Ki, ini pindahkan ke sini jadi plus Ki, plus 250, 150-nya dipindahkan lagi, ya, jadi min 150. Sehingga mendapatkan fungsi Ki kuadrat, ya, min 250 Ki plus 100. Nah, kalian bisa secara manual ya, dimasukin Ki-nya satu-satu dari A sampai E, tapi terlalu lama. Bisa juga kita menggunakan faktorisasi ya, ini namanya ya kalau di matematika. Nah, jadi ini Ki kali Ki, kemudian kalau misal ditambah dia dapat min 25, kalau misal dikali dia hasilnya ke 100. Jadi Ki min 20, Ki min 5. Nah, ini kan kalau disederhanakan, ini kan Ki ya. Ki sama dengan 20 apabila dibuat sama dengan, atau Ki sama dengan 5. Jadi, otomatis ini maksimal dan minimalnya. Jadi, jawabannya yang mana? C. Laba maksimum dan rugi minimum itu adalah dengan menggunakan rumus MR sama dengan MC. Jadi, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang Ki sama dengan 20. Paham? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain paham? Ini masalah turun-menurun. Paham. Oke, kita lanjut ya, karena soalnya masih banyak dan ini lumayan banyak hitungannya. Kelihatan di layar? Ini kecil ini. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Kecilan nggak? Oke ya. Bila perusahaan menambah produksi barang dari 200 unit menjadi 210, berarti ini Q1-nya 200, Q2-nya 210. Ya. Selanjutnya, menyebabkan penerimaan total bertambah. TR1-nya 1 juta, TR2-nya 1.500.000. Sedangkan biaya totalnya bertambah dari 600 menjadi 630. TC 1-nya 600, TC 2-nya 630. Maka perusahaan akan, nah ini berkaitan dengan MR dan MC. Laba maksimum itu adalah saat MR sama dengan MC. Nah, jadi untuk memperoleh laba maksimum, apa yang harus dilakukan? Nah, kita hitung dulu. Ini MR-nya seperti apa. Ini ya, rumusnya pakai yang delta TR per delta Q sama dengan delta TC per delta Q. Ya. TR2, 1 juta kurangi 1 juta. 1.500.000 kurangi 1 juta. Q-nya 200 sama dengan 630 min 600 per 210 min 200. Jadi, ini 500.000 dibagi 10 sama 30.000 bagi 10. Hasilnya adalah 50.000 sama dengan 3.000. Jadi, MR-nya 50.000, MC-nya 3.000.
Ini berarti lebih besar MR atau lebih besar MC? Atau sama dengan? Lebih besar MR. Lebih besar MR. Apa yang harus kita lakukan saat lebih besar MR? Nah, kita lihat ya di sini. MR ini harus menambah output. Nah, MR sama dengan MC, ini adalah produksi yang paling maksimal. Jadi harus memproduksi di tengah-tengah ini. Nah, apa yang akan terjadi apabila MR lebih besar dari MC? Ya, berarti dia harus mengurangi produksi. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 10. E. Yang E. Paham nomor 10? Ada yang masih bingung? Paham nggak nomor 10? Paham? Paham nggak nomor 10? Kalian bingung itu Kak, bingung yang apa namanya, yang di grafiknya itu nentuinnya. Di grafiknya. Jadi, kita harus memproduksi di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini adalah MR sama dengan MC. Nah, kalau MR kurang dari MC, berarti harus menambah produksi atau menambah Q. Nah, saat MR lebih besar dari MC, dia harus mengurangi produksi. Q-nya harus dikurangi. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya, nomor 11. Faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pasar faktor produksi. Nah, harga pasar faktor produksinya tenaga kerja. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Nomor 1, jumlah produksi yang dihasilkan. Berpengaruh nggak terhadap pembentukan harga atau gajinya bisa meningkat atau menurun apabila jumlah produksi yang dihasilkan itu meningkat atau menurun? Pengaruh. Berpengaruh. Jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja artinya penawaran tenaga kerjanya itu meningkat. Kira-kira berpengaruh nggak? Meningkat atau menurun berkaitan dengan harga atau berkaitan dengan gaji? Berpengaruh. Berpengaruh. Pertumbuhan industri gimana? Kalau pertumbuhan industrinya meningkat, apakah harga tenaga kerjanya menjadi mahal? Gimana nih? Jadi kalau pertumbuhan industri ini lebih ke jumlah penganggurannya ya, semakin sedikit atau semakin banyak, bukan kepada harganya. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 1 dan 2. Paham? Paham. Gimana tadi Kak pertumbuhan industri? Pertumbuhan industri ini berpengaruhnya terhadap kuantitasnya, bukan berkaitan dengan harganya. Kalau pertumbuhan industrinya meningkat, otomatis penganggurannya menurun ya. Paham? Ya, paham. Jadi lebih berpengaruhnya terhadap pengangguran. Bukan berkaitan dengan harganya. Di sini kan berkaitan dengan upah ataupun gaji ya. Paham? Oke, kita lanjut nomor 12 ya. Dalam pasar persaingan sempurna, bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah, jadi struktur pasar itu ada 4. Ada yang masih ingat? Aku tulisin sini aja ya. Ada pasar persaingan sempurna, ada monopolistik, ada oligopoli, sama ada monopoli. Ini ya secara umum ya, ada 4 monopoli. Nah, yang ketiga ini itu adalah
pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna. Nanti akan kakak jelaskan ya kurvanya seperti apa saja. Ini udah kakak tulisin kok di bawah-bawah. Nah, kalau misal pasar persaingan sempurna ini, dia itu kurvanya adalah berbentuk seperti ini. Nah, MC, ini MC. Ya. Jadi dia bersifat horizontal. Jadi harganya itu sama dengan AR atau average revenue, rata-rata penerimaan, sama dengan permintaan dan sama dengan MR, marginal revenue atau tambahan penerimaan. Ciri-cirinya atau karakteristiknya seperti apa? Penjual dan pembeli sangat-sangat banyak. Kemudian price taker, penjual tidak bisa mempengaruhi harga, makanya harganya tetap. Jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Ya, jadi kalau kalian mau jualan di pasar ini itu terserah. Jadi tidak ada hambatan. Selanjutnya, informasi pasar itu secara penuh. Maksudnya apa? Penjual dan pembeli itu tahu harga umumnya itu berapa. Contohnya misal di pasar tradisional. Ya, misalkan di pasar tradisional ada pasar yang berkaitan misal beras semua. Kita udah tahu harga beras rata-rata itu misal 10.000 gitu. Kemudian dalam jangka pendek semua pasar ya, bukan hanya pasar persaingan sempurna, bisa mengalami kerugian dan bisa mengalami keuntungan. Tapi kalau misal jangka panjang, dia itu laba normal. Ya. Jadi jawabannya nomor 12 yang mana? Yang mana? Yang A atau yang E? Kurva biaya tetap, berarti ini berhimpitan dengan fixed cost. Kalau di sini berhimpitan dengan penerimaan marginal atau MR. Berarti yang tepat yang A atau yang E? Nomor 12. Yang mana, Feby? Feby yang mana, Feby? Nomor 12. Halo? Yang mana jawabannya? Halo? Suara kakak terdengar? Halo? Suara kakak kedengeran gak sih? Kok nggak ada yang menyaut ya? Kedengeran, Kak. Jawabannya nomor 12 yang mana? E. Yang E. Oke, sip ya. Kita lanjut ya. Paham? Atau ada yang masih bingung? Nah, itu tapi di kurvanya itu MC ya, Kak? Bukan MR. MR ini sayang. Kan berhimpit. Oh, Berhimpit kan berarti garis lurusnya itu MR namanya. Jadi harganya itu sama dengan average revenue, sama dengan permintaan, sama dengan marginal revenue atau penerimaan marginal. Makanya berhimpit. Berhimpit itu kan berarti sama, dempetan. Berarti itu ada tiga garis gitu tapi berhimpit. Iya, tapi sama garisnya. Oke. Paham? Lanjut ya, nomor 13. Suatu pasar yang relatif banyak menghasilkan barang sejenis, tetapi ada unsur perbedaan antara satu dengan yang lainnya, atau barangnya itu terdiferensiasi. Oke, kita bisa lihat dari pengertian pasarnya. Oligopoli, oli itu beberapa, poli itu penjual. Jadi di sini beberapa penjual. Kalau di sini kan relatif banyak. Oligopsoni, oli itu beberapa, poni itu adalah Sony, salah ya. Sony itu adalah pembeli. Jadi beberapa pembeli. Selanjutnya monopoli, mono itu satu, poli itu penjual. Ini penjualnya satu,
kemudian Sony itu pembelinya 1. Berarti yang paling tepat adalah yang pasar persaingan monopolistik. Paham nomor 3? Nah, untuk ciri-cirinya lebih lanjut kakak jelasin di penjelasan yang bawahnya. Ciri-ciri pasar monopolistik, nomor 1, banyak penjual dan banyak pembeli, tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi atau ada perbedaan corak. Gitu. Misal nih, ada keripik, ya. Keripiknya itu ada perbedaannya. Ada keripik singkong rasa balado, ada keripik singkong rasa pedas, ada keripik singkong rasa keju. Itu namanya adalah terdiferensiasi atau perbedaan corak. Paham? Paham nggak? Paham, Kak. Hambatan keluar masuk pasar hanya sedikit. Jadi ada hambatan tetapi hanya sedikit. Atau mirip dengan pasar persaingan sempurna, cuma ada hambatannya sedikit. Kemudian yang keempat, bisa mempengaruhi harga tetapi sangat-sangat sedikit. Jadi sangat sedikit juga ya, kalau misal pasar persaingan sempurna tidak bisa mempengaruhi harga, kalau monopolistik bisa tetapi sangat sedikit. Dalam jangka pendek bisa mengalami keuntungan dan kerugian, dalam jangka panjang dia laba normal atau tadi AR sama dengan AC. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kosmetik, sampo, sabun, gitu ya. Ini contoh dari pasar monopolistik. Dan kurvanya seperti ini. Kurvanya itu landai ya. Kalau landai itu menunjukkan sangat elastis. Jadi perubahan harga itu menentukan terhadap jumlah barang yang diminta. Ini MR-nya, marginal revenue, ini MC-nya, marginal cost, dan ini D-nya, atau permintaannya. Paham? Nomor 13. Jadi jawabannya adalah yang E. Perbedaan produk. Paham nomor 13? Insya Allah. Lanjut ya ke nomor 14. Ciri pasar persaingan monopolistik. Kira-kira yang mana nih? Mudah masuk ke dalam industri. Produsen adalah price maker. Kurva permintaannya sama dengan kurva average revenue dan sangat elastis. Terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang terdiferensiasi. Dalam jangka panjang, setiap perusahaan hanya akan memperoleh laba normal. Ini kayaknya kecuali ya, yang kecuali ya. Kecuali ini ya, karena banyak yang benar. Ini kecuali. Nomor 14, kecuali yang mana? Mudah masuk ke dalam industri, iya nggak? Iya. Iya. Produsen adalah price maker, pembuat harga. Di sini bisa mempengaruhi harga nggak? Monopolistik. Bisa. Enggak ya, jadi bisa tapi sedikit. Kalau price maker berarti dia penjual yang menentukan harga. Dan di sini itu adalah contohnya monopoli. Jadi yang bukan adalah yang B. Penentu harga, ini penentu harga. Kurva permintaan sama dengan kurva average revenue. Jadi ini AD sama dengan AR. Di sini AR ya. Dan sangat elastis, benar ya? Terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang terdiferensiasi, ini juga benar. Dalam jangka panjang, setiap perusahaan memperoleh laba normal, ini juga benar. Jadi yang paling tidak tepat adalah yang B. Paham nomor 14? Paham semuanya? Paham. Lanjut ya, nomor 15. Pabrik pesawat berbadan lebar di dunia dikuasai oleh Boeing dan Airbus. Bisa kita lihat ya, ini kira-kira banyak penjual dan pembeli beberapa atau hanya satu? Beberapa. Kalau beberapa berarti jawabannya apa? Monopoli. Mono itu satu ya?
Oligopoli. Oligopoli. Oke, benar ya. Jadi ini kan beberapa. Jadi oligopoli. Ini kita lihat ciri-ciri pasar oligopoli. Beberapa penjual. Jadi di dalam pasar itu hanya ada beberapa penjual dan biasanya itu CR4 lebih besar dari CR40. Maksudnya apa? Jadi pasar tersebut atau perusahaan tersebut bisa menguasai pasar. Minimal adalah 40% dari pasar. Kemudian barangnya itu ada dua, bisa homogen. Ya, ini kan berarti sejenis ya, berkaitan dengan pesawat. Bisa juga terdiferensiasi atau perbedaan corak. Jadi antara dua ya, kalau nggak homogen berarti terdiferensiasi. Kemudian ada hambatan masuk pasar. Coba nih kalian mau bikin perusahaan pesawat terbang. Nah, maka akan lebih sulit daripada kalian akan menjual kosmetik gitu. Kemudian di sini price driver. Jadi bisa mengendalikan harga. Gitu. Bukan bisa menentukan harga tapi hanya mengendalikan. Dalam jangka pendek bisa laba atau rugi dan dalam jangka panjang dia mendapatkan laba super normal. Gitu. Kurvanya seperti ini ya. Dia bentuknya adalah kingkat demand atau kurva patah ya. Jadi yang atas itu elastis. Ya. Maksudnya apa? Jadi saat satu perusahaan menurunkan harga, maka akan diikuti oleh perusahaan lain. Nah, yang bawah itu bersifat inelastis. Maksudnya apa? Saat satu perusahaan menaikkan harga, tidak selalu ya diikuti oleh perusahaan lain. Paham? Nomor 15. Tadi yang poin pertama gimana, Kak? Yang CR4. Yang CR4 lebih besar dari CR40, artinya perusahaan tersebut menguasai 40% dari pasar. Kayak misal di Indonesia itu kayak misal Honda sama Yamaha. Ya. Itu dia apabila dihitung, insya Allah itu sudah menguasai 40% dari pasar penjualannya gitu. Paham? Paham nggak? Paham nomor 15? Paham nggak? Atau ada yang tanyakan? Kalau paham kita lanjut. Contohnya itu tadi ya Yamaha, Honda, kemudian ini Boeing dan Airbus. Lanjut ya. Kita nomor 16. Di bawah ini yang merupakan ciri struktur oligopoli kecuali yang mana nih? Barang yang dihasilkan bersifat homogen dan terdiferensiasi, bener nggak? Bener nggak? Halo, suara kakak terdengar jelas? Bener nggak yang A? Benar. Benar. Kurva permintaannya patah atau kingkat, bagian atas inelastis dan bagian bawah elastis. Bener nggak? Terdapat banyak perusahaan, tapi koefisien CR4 lebih besar koefisien CR40. Perusahaan lain baru sulit untuk masuk pasar, ini juga benar. Setiap perusahaan memiliki daya monopoli. Ini juga benar ya. Ini yang B benar nggak? Kurva permintaan patah, bagian atas inelastis dan bagian bawah elastis. Elastis tuh dia bentuknya adalah landai ya. Kalau misal inelastis dia bentuknya curang. Nah, ini kebalik ya yang B ya. Harusnya yang atas elastis, yang bawah itu inelastis. Paham nomor 16? Sebenarnya ini bukan dan ya, tapi atau harusnya. Paham nomor 16? Insya Allah. Oke ya, kita lanjut ya. Pada pasar oligopoli, harga cenderung kaku. Karena apa? Perusahaan price taker
Bener nggak? Yang price taker itu oligopoli atau pasar mana? Yang tidak bisa mempengaruhi harga. Yang price taker pasar mana? Pasar persaingan sempurna. Perusahaan sebagai price maker. Kalau price maker ini monopoli. Ketika perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti. Biaya produksi tidak berpengaruh terhadap harga jual. Jumlah output tidak berpengaruh terhadap harga jual. Pasti berpengaruh ya, ini kan berkaitan dengan P dan Q. Akan berpengaruh. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang C. Ketika perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti. Nah, berarti ini kan elastis ya. Paham? Paham nggak nomor 17? Paham nomor 17? Insya Allah paham. Oke. Kita lanjut ya, nomor 18. Berikut adalah bentuk-bentuk yang bisa menjadi hambatan, kecuali dalam pasar monopoli. Kecuali yang mana nih? Monopoli ini cirinya seperti ini ya. Penjualnya satu, pembelinya banyak, barang yang diperjualbelikan bersifat unik atau tidak ada substitusi, artinya tidak ada pengganti yang sempurna. Jadi tidak ada substitusi yang sempurna ya. Ada pengganti yang sempurna. Misal contohnya kan PLN ya. Maka misal mati lampu, kalau misal PLN-nya mati, maka otomatis adanya paling genset, tapi dia substitusinya bersifat tidak sempurna. Sangat sulit untuk masuk pasar, hambatannya sangat besar. Kemudian dia price maker, penjual itu menentukan harga. Permintaan perusahaan itu sama dengan permintaan pasar. Kenapa, Kak? Karena di pasar tersebut hanya satu penjual. Jadi, permintaan perusahaan itu sama dengan permintaan pasar. Jangka pendek itu bisa laba atau rugi, jangka panjang dia mengalami laba super normal. Nah, ini kurvanya seperti ini. Kurvanya dia lebih ke inelastis. Bedanya monopoli sama monopolistik, kalau kurva monopoli dia itu lebih inelastis, tapi kalau misal monopolistik dia yang mana nih kecuali? Yang menjadi hambatan masuk dalam pasar. Peraturan pemerintah, paten, skala ekonomi, produk terdiferensiasi atau penguasaan bahan baku. Yang bukan yang mana? Nomor 18. Cindy coba, yang mana Cindy? Yang tidak termasuk dalam ciri-ciri kurva monopoli. Kurva pasar monopoli. Yang mana Cindy? Atau enggak Zahra? Yang mana? Nomor 18. Yang mana nomor 18? Produk terdiferensiasi ini punya siapa? Ada yang tahu produk terdiferensiasi punya siapa? Punya monopolistik ya. Tadi bukannya oligopoli juga ya, Kak? Diferensiasi. Kalau oligopoli itu homogen atau terdiferensiasi. Kalau yang produknya terdiferensiasi itu monopolistik. Jadi kalau oligopoli itu ada dua kemungkinan. Bisa dia homogen, bisa dia terdiferensiasi. Paham? Paham nggak? Paham nomor 18? Tadi
Tadi gimana Kak kalau oligopoli? Kalau oligopoli itu produknya homogen atau terdiferensiasi. Jadi bisa sama semua atau produknya ada perbedaan corak. Kalau monopolistik dia sudah pasti produknya adalah terdiferensiasi. Paham? Terdiferensiasi itu apa, Kak? Ada perbedaan corak, ada perbedaan variasi. Misal nih, kosmetik ya. Kosmetik misal ada yang untuk remaja, ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anti-aging, 30 ke atas, kayak gitu. Atau misal kayak makanan misal keripik kentang, ada rasa rumput laut, ada rasa keju, ada rasa barbecue, itu namanya terdiferensiasi. Paham? Paham. Lanjut ya, nomor 19. Kurva permintaan pasar yang sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan terjadi pada pasar apa? Tadi baru kakak jelasin ya. Kurva permintaan pasar sama dengan kurva permintaan perusahaan. Jawabannya yang mana? Danish yang mana kira-kira Danish? Monopolistik. Pasar iya nggak sih? Monopolistik, yakin? Monopoli. Monopoli ya? Benar, monopoli. Kenapa? Karena di pasar tersebut hanya ada satu penjual atau hanya ada satu perusahaan. Makanya permintaan perusahaan itu sama dengan permintaan pasar. Ini ya, kakak tulis nih. Nih. Paham nomor 19? Dan kalau misalnya di sini pasar yang paling efisien itu adalah pasar persaingan sempurna ya. Pasar paling efisien. Kenapa paling efisien? Karena penjual dan pembeli itu mengetahui informasi secara penuh gitu. Jadi pasarnya paling efisien. Gitu. Jadi harga yang sampai ke masyarakat itu adalah harga yang murah. Paham nomor 19? Insya Allah. Ke nomor 20, nomor terakhir. Produsen monopoli dapat menetapkan strategi hanya yang berbeda-beda. Salah. Produsen monopoli dapat menetapkan strategi harga yang berbeda-beda kepada konsumen. Strategi harga tersebut dikenal dengan nama apa? Diskriminasi harga, regulasi harga, ransaking, dumping, atau monopoli power. Ada yang bisa menjawab nomor 20? Strategi harga atau perbedaan harga. Yang mana, ada yang tahu? Intan tahu, Intan? Perbedaan harga di situ diskriminasi harga, Kak. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah diskriminasi harga. Artinya misal dia menjual itu di setiap daerah itu harganya berbeda. Contoh, misal kayak Pertamina ya, walaupun dia walaupun dia bukan monopoli ya, karena udah ada saingannya. Contohnya misal Pertamina, harga bensin di Jawa dengan harga bensin di luar Jawa itu kan berbeda ya. Itu namanya diskriminasi harga. Di sini kalau regulasi harga itu lebih ke pengaturan harga yang berkaitan dengan kebijakan harga minimum ataupun kebijakan harga maksimum. Nah, sekarang ada dumping. Dumping itu apa? Dumping adalah menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negerinya. Contoh negara yang melakukan kebijakan ini siapa? Contohnya adalah Jepang. Jepang itu menjual barang ke luar negeri itu lebih murah daripada di negaranya. Tujuannya untuk apa, Kak? Tujuannya adalah untuk meraih pasar luar negeri gitu. Jadi untuk menarik pasar luar negeri atau untuk memperluas pasar. Gitu. Selanjutnya di sini ada juga monopoli power. Monopoli power itu adalah kekuatan memonopoli. Nah, ini bisa dilihat dari indeks Lerner ya. Indeks Lerner itu adalah
untuk menentukan seberapa besar dia itu bisa mempengaruhi harga atau kekuatan monopoli powernya. Nah, kalau pasar monopoli, dia indeks linernya itu sama dengan 1. Nah, kalau pasar persaingan sempurna itu indeks linernya sama dengan 0. Paham di sini nomor 20? Paham nggak? Paham nomor 20? Dari nomor 1 sampai nomor 20 ada yang ingin ditanyakan? Atau dari pembahasan kakak ada yang ingin ditanyakan? Kak. Iya. Aku mau nanya, ini di luar soal. Boleh. Kan kita kan di sini kan kayak banyak teori materinya gitu ya, Kak. Kita ini ntar bakal dikasih buku gitu nggak, Kak, yang isi materi teori gitu? Atau emang kita kayak belajar soal-soal gini terus? Nanti kakak tanyain ya ke bagian apa yang pengaturan jadwalnya ya. Dikasih modul atau enggak gitu kan ya? Iya. Iya, nanti kakak tanyain ya. Masih, Kak. Oke. Iya. Ini rekordannya nanti di-share kan? Iya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan sebelum kakak tutup pembelajaran kali ini? Berkaitan dengan ekonomi ataupun berkaitan dengan bintang pelajar? Ada nggak? Dari nomor 1 sampai nomor 20, ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung gitu? Karisma? Ada nggak Karisma? Feby? Cindy? Sabrina? Irina? Lisma? Dinas, Raisa, Indah, Tiara, Danish, sama Intan? Ada nggak yang ingin ditanyakan sebelum kakak tutup? Kalau soal tadi sih kayaknya lebih banyak hafalannya ya, Kak? Iya, banyak hafalan sama banyak rumus ya. Jadi harus paham dulu. Rumusnya juga lumayan, tapi kalau misalnya kalian udah sering mempelajari, nanti kalian akan tahu polanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita cukupkan ya pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kakak tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Iya. Kakak izin live ya. Assalamualaikum.